Ketemu lagi di saluran paling dinanti podcast Genbes DHB, dan kali ini kita masih di serinya Pimpinan Ormawa periode 2022-2003 yang barusan kemarin terpilih mereka semua, dan kita akan kupas tuntas, kita gali gitu ya. Meskipun sebetulnya kalau kita ngobrol-ngobrol yang ngelebar sih kemana-mana gitu ya, tapi minimal kita tahu arah organisasi yang mereka akan pimpin itu kemana sih arahnya, jangan sampai malah jeblok gitu kan ya. Minimal nih video ini kan menjadi evaluasi juga, pengingat buat pimpinan Ormawa bahwa mereka pernah ngomong loh mau ini, ternyata pada perjalanannya misalnya belum dilakukan, maka akan cepatnya dilakukan gitu. Kali ini kita akan kupas tuntas kepemimpinan dari HMPSD 3 Optometri. Oke, kenalan dulu dari ketuanya dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solehudin dari Subang. Sekarang semester 4. Semester 4. Ya. SMA dulu di mana? SMA 1 Purwadadi. SMA 1 Purwadadi. Iya. Berarti kamu masuk ke sini pajajan juga? Enggak, itu sendiri? Sendiri. Jadi tahu DHB dari mana? Dari Om. Dari Om yang kuliah juga di sini? Iya. Optometri juga? Kebetulan keperawatan. Keperawatan. Terus kamu kenapa milihnya optometri? Karena dari dulu tuh emang nggak ada niatan buat kesehatan. Cuman pas di akhir-akhir masa pendidikan SMA, daftar sana sini nggak masuk, akhirnya dituntut untuk masuk kesehatan, tapi dengan satu syarat, jangan keperawatan. Soalnya ngelihat dari keluarga sibuk gitu Pak, kayak pulang. Oh, jadi kamu memang dari keluarga basically ada dari kesehatan? Kesehatan sama guru. Jadi ibu-ibu? Kebetulan kalau mamah tuh ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau bapak? Kalau bapak itu kan dia anak bungsu, jadi dia nggak kuliah. Cuman kakak-kakaknya itu pada kuliah semua. Oke. Jadi kalau bapak wirausaha atau PNS atau apa? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Kalau Ahmad sendiri sekarang sebetulnya anak berapa sih? Anak pertama. Anak pertama. Jadi yang tadi keluarga yang diperawat itu katakanlah mungkin paman atau om mungkin ya? Iya. Oke. Anak pertama, adik berapa? Adik 1. Adik 1. Jadi kamu didorong untuk ke kesehatan tapi tidak perawat. Iya. Karena perawat itu kelihatan capek banget. Capek, jadwal padat. Dan kamu akhirnya optometri aja deh gitu. Referensi optometri dari siapa sih? Sebenarnya agak asing waktu itu pemilihannya antara optometri atau kesehatan masyarakat. Cuman kayak namanya tuh bagus tuh, waktu itu masih refraksi optisi, dicari tahu ke optik, terus nanyain juga ke Om, oh ini di bidang optik katanya. Oh ya udah, boleh masuk. Jadi, aja. Lebih potensial lah. Ya, lebih merujuk gitu, spesifik. Yang ini siapa namanya? Sebenarnya udah sih ya. Dia udah podcast tentang futsal ya. Nama lengkap, oke. Rizky Padilla. Kamu orang Banten. Orang Banten. Bayahnya? Lain Pak, Serang. Serang, Banten. Kabupaten Serang. Dan optometri SMA mana? SMK. Saya SMK Darut Tauhid Boarding School di Parongpong, di Bandung juga. Jurusan apa? TKJ. Teknik komputer jaringan. Iya. Tahu DHB dari? Tahu DHB dari saudara, itu angkatan 2019 kalau nggak salah. Di optometri juga? Di optometri. Oke. Jadi kamu di SMK Darut Tauhid berarti mondok juga? Pesantren? Iya, kayak gitu lah. 3 tahun? Nggak nyampe, karena kan COVID, jadi dipulangkan gitu. Jadi cuma 1,5 doang. 1,5 tahun? Sisanya online gitu. 1,5 tahun kemudian online. Lulus aja online. Iya, gitu. Apakah berkah atau apa? Ya, semoga aja berkah. Tapi bayaran mana tetap? Bayaran tetap. Ya gitulah. Ya karena kondisi COVID itu, jadi kamu ini gitu ya. Terpaksa. Oke, sekarang kita bicara Ahmad berarti ya. Man, kamu program kerja apa sih yang ingin kamu lakukan di HMPSD 3 Optometri ini ke depan seperti apa? Pinginnya apa sih yang ingin kamu lakukan? Kalau program kerja sih kayak mungkin udah ada sih kan, udah ada fondasi yang emang udah kebuat, lebih ke dikembangin aja. Sama mungkin memangkas beberapa program kerja emang nggak ada hasil Pak. Oh, yang kamu nilai kepengurusan kemarin ketika kamu jadi anggota
itu nggak maksimal. Nggak gitu maksimal ya. sama. Dan diganti sama program kerja baru mungkin. Iya, mungkin kayak gitu. Apa sih program kerja baru yang kamu sekarang lagi usung dan sekarang lagi direncanakan sama Diki? Kalau sekarang tuh kita benar-benar ngebet pengen di bidang kewirausahaan. Apa tuh? Apa yang akan dilakukan? Pertama kita bakal bikin lab optik. Kalau tahap awal kita mungkin kayak bikin etalase online dulu. Etalase online. Ya. Jadi mungkin semacam ada ya kamu buka ini ya marketplace gitu. Iya, marketplace. Okay. Marketplace. Terus dengan kita demonya tuh nanti kita ada program sebulan sekali buat cek kesehatan di DHB di lingkup kampus. Dari tiap bulannya tuh ada prodi yang berbeda sama staff juga. Nah, kita bikin etalase juga di situ, ada model frame, lensa kayak gitu buat demo. Nah, itu jadi kita bisa ngebuka dari situ dulu gitu. Terus ada nggak rencana keliling-keliling ke SMA gitu kan? Ya tidak hanya promosi tentang ini aja kan, bisa promosi kampus juga. Ada nggak rencana itu? Ya Kak, ya itu tadi kewirausahaan juga kan. Iya, ada nggak, tidak hanya staff aja lah gitu kan, tadi sebulan sekali. Iya. Kalau ke SMA saya kira itu lebih potensial. Kalau ke SMA kita sekarang fokusnya tuh kayak lebih nge-up nama kita, nge-up nama optometri kita. Jadi di program WSD ya Ki ya. Jadi kita ngadain buat penyuluhan buat ke SMA sama kita ngasih beberapa kayak Snellen chart gitu buat nanti bisa dipakai di SMA itu buat pemeriksaan mata. Sama kita ngelatih tim UKS-nya juga, minimal dia bisa ngelatih buat bisus dasar aja buat anak-anak dasar. Dan mungkin juga, kamu bisa sambil sharekan juga linknya kalau mau belanja kacamata di sini. Nah, kayak gitu. Tetap juga. Jadi kamu sekarang fokusnya kewirausahaan karena itu menjadi dasar visi misi program studi juga ya. Kewirausahaan ya, benar nggak? Oke, kamu bisa nih sama Ahmad nih untuk apa ya, collab gitu ya, mau kan mungkin kemarin calonnya berapa sih? Atau kalian aja? Paslon tunggal. Paslon tunggal. Terus kamu biasa bisa mengajukan diri kenapa? Karena mungkin dari diri saya sendiri itu ya punya keinginan melihat teman-teman saya juga punya banyak potensi gitu. Jadi saya ingin jadi garda terdepan teman-teman saya gitu. Jadi teman-teman tuh punya wadah dari saya gitu. Mereka bisa mengembangkan kreativitasnya gitu. Kalau saya ngelihat kan sekarang katakanlah kalian calon tunggal. Calon tunggal itu kan berarti jiwa kompetisi teman-teman kayaknya kurang gitu ya. Menurut kamu bener nggak seperti itu? Teman-teman mana sekarang cenderung apatis gitu ya, pasif, bener nggak kayak gitu? Kalau disebut benar sama enggak itu objektif, tapi kalau kita ngelihatnya emang kompetitifnya kurang ya kayak. Kompetitifnya. Kalau aktif sih aktif. Tapi jauh kompetisinya kurang. Iya. Terus apa yang mau lakukan? Yang mau dilakukan? Sebenarnya kayak lebih ke ngebuka pikiran mereka aja sih. Dengan cara kita fokusnya kan di program internal Pak. Jadi kita bakal ngadain beberapa materi leadership yang nantinya tuh bakal diisi oleh entah itu dosen atau pemateri dari luar. Dari luar gitu ya. Untuk mendorong mereka, kamu bangun gitu kan ya. Oke. Terus secara umum sih sebetulnya optometri itu di luar pandangan kalian berdua lah gitu, sama dulu nih, potensial nggak sih? Atau misalnya biasa aja sih, susah kerjanya gitu, atau misalnya bukan susah kerja ya, kerjanya gitu-gitu aja gitu. Apakah memang gede loh ini peluangnya? Gitu? Kalau di awal tuh ngerasanya emang kayak udah lulus pasti kerjanya bakal di rumah sakit atau optik. Tapi setelah tahu beberapa cerita dari dosen, kamu tuh bisa loh masuk ke misalkan perusahaan lensa Johnson & Johnson contohnya, sama banyak lagi gitu. Jadi gak mungkin di situ aja ya, terus bisa jadi PNS juga. Baru tahu sekarang juga sih sebenarnya. Karena juga adik ipar saya tuh di Katamata kalau nggak salah, dia kerjanya di rumah loh. Itu kan pabrik lensa juga ya. Cuman dia keluar kota itu seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali, bisa kalau seminggu itu keliling untuk apa ya, dia trainer kan, untuk mengenakan produk ke optik dan saya lihat enak banget gitu ya. Gua aja tiap hari kerja capek, gajinya masih di bawah dia gitu kan. Karena kan basically kan juga dia apa ya, target juga ya, dan standar gaji Jakarta, kebayang nggak? Tinggal di Bandung, standar gaji Jakarta. Enak banget kan? Enak. Gila. Kayaknya saya enak banget ya gitu kan. Sekarang ke Rizky.
Kamu sebetulnya harapanmu ke depan untuk diri kamu sendiri apa sih, keinginan kamu? Di jurusan ini atau ya ketika mungkin di jurusan ini, ketika kamu misalnya keluar atau lulus dari DHB, dari optometri, kamu ingin jadi apa sebetulnya? Kalau dari harapan saya sendiri dan keinginan sekarang gitu ya, saya ingin menjadi pengusaha. Jelas. Jadi mungkin nanti buka optik. Iya, betul. Atau nggak kerja dulu di luar? Mungkin 1-2 tahun saya kerja dulu gitu, baru ngurusin optik. Kebetulan bapak itu punya optik. Jadi saya iya tuh. Iya. Kalau kamu bapak punya optik? Kalau optik tuh kayak asing di keluarga Pak. Jadi sebenarnya. Emang dimulai dari saya intinya. Jadi sekarang setelah kamu lulus nanti rencana pertama yang kamu lakukan kerja dulu atau gimana? Kemungkinan kerja dulu. Kerja dulu di orang lain. Rumah sakit kayaknya. Rumah sakit. Targetnya rumah sakit dulu. Kenapa enggak di optik lain biar belajar sistemnya, biar kamu bisa buka optik? Soalnya kalau misalkan langsung terjun ke optik, kayak ilmu yang dipelajari itu kayak sia-sia aja gitu Pak. Soal kan kalau misalkan di optik kita cuma sedikit nih nanganin cuma visus dasar aja gitu. Jadi kamu memang inginnya lebih memperdalam skill kamu juga gitu kan? Sama ada rencana emang buat lanjut lagi ke S1-nya. S1-nya. S1 kan di Indonesia belum ada. S1-nya ngambil prodi lain. Oh. Masih tetap DHB enggak? Insya Allah. Ke Kesmas lah. Kesmas. Kira-kira ada ya. Alurnya begitu biasanya. Gitu kan. Apalagi sekarang kan sebetulnya kalau kelas-kelas karya lebih fleksibel sih. Iya, lebih inilah lebih bisa memahami kondisi kita gitu kan. Oke. Ada problem nggak di himpunan yang menurut kamu sekarang dasar banget yang ingin kamu perbaiki apa? Ada nggak? Lebih ke motivasi anak-anak aja sih. Oh, jadi mereka punya kemampuan tapi kayak kurang motivasi. Makanya tadi ada seminar pelatihan dari dosen atau dari luar gitu kan. Prodi sendiri menurut kalian sangat mendukung nggak? Kalau boleh jelasin? Kalau dari prodi sendiri sangat mendukung sih, karena dari Pak Hari, Pak Hotman. Iya, mendukung banget lah. Kita juga kalau mau konsultasi selalu tidak hanya didengar tapi juga direspon dengan baik. Iya, betul Pak, gitu. Selalu dikosongkan jadwalnya. Misalkan Pak Hotman walaupun lagi sibuk-sibuknya, kita mau konsultasi bisa begitu mengosongkan jadwalnya untuk kita gitu. Jadi merasa disupport banget lah gitu. Jadi buat sobat-sobat DHB, ini prodi yang kayak mutiara di dalam lautan. Kalau kamu tahu potensinya, terus tahu juga orang-orang di dalamnya, pasti berbondong-bondong masuk D3 optometri. Karena jarang banget, hampir nggak ada yang nganggur lulusan optometri itu. Kalau mungkin misalnya dia nggak kerja karena pilihannya nggak mau aja gitu kan. Gue pingin nikmati hidup dulu gitu kan. Nah, sebetulnya kalau misalnya ini lebih ke optometrinya sendiri nih, kan tadi banyak kalau tahu optometri tidak hanya kerja di rumah sakit, kerja di optik gitu kan. Kan orang cenderungnya ngelihat optik itu jualan kacamata. Rumah sakit juga gitu-itu aja sih gitu kan. Yang menurut kamu ini optometri Dewi itu unggul gitu. Apa sih menurut Ahmad yang menurut kamu unggul, kamu akan beda deh kalau masuk optometri gitu? Ya, pertama mungkin ya bisa disebut prodi optometri mana sih yang bisa ngadain webinar skala nasional? Oke, benar. Terus sekarang pembina kita dari optometri khususnya HMPS itu kan Pak Hotman ketua Europin Jabar. Jadi kayak masa sih anak-anaknya bakal dianggurin, kan nggak mungkin. Pasti disalurin kerjanya dan pasti dibina juga. Insya Allah. Ya, belum lagi kan dari alumni, ada ikatan alumni itu yang Halo DHB. Dan itu memang paling aktif ya. Iya, betul Pak. Itu benar. Jadi ikatan alumni DHB yang paling aktif itu ya, prodi lain juga aktif, ada sih katakan. Tapi yang paling respon, yang paling aktif, ketua alumninya juga selalu hadir, membimbing, kegiatan-kegiatan juga selalu hadir. Itu optometri. Dan memang iya sih kalau ngomong, iya juga sih. Iya. Oke sih itu. Iya, kan? Belum lagi kan di optometri kental banget soal kekeluargaannya gitu kan. Itu solidaritas. Itu yang saya pernah sampaikan di Mubes ya. Bahwa optometri itu dari angkatan pertama sampai ini soliditasnya luar biasa keluargaannya. Dan itu nggak ada. Dan benar, jadi kalau kita bicara coba menganalisa, di Indonesia itu baru ada 12 kalau nggak salah ya. 13 pendidikan D3 optometri. Berarti potensinya besar banget dengan jumlah
penduduk Indonesia yang 270 juta jiwa. Hanya 13 institusi yang menyediakan D3 optometri. Dan DHB tadi Ahmad bilang paling unggul dong, jelas. Akademisnya udah B, oke mungkin itu semua ada. Tapi satu-satunya prodi yang menyelenggarakan webinar skala nasional hanya D3 optometri DHB gitu kan. Wah, keren banget. Terakhir deh dari Ahmad dulu, closing statement deh, dalam artian buat membakar semangat teman-teman gitu dari Ahmad yang mungkin ada teman-teman kita yang tadi unmotivasi, tidak punya motivasi atau mungkin lagi bingung gitu kan. Kamu akan punya kata-kata yang saya kira kamu punya visi yang jelas gitu kan. Beda dari cara ngomong juga, kamu juga lebih ini ya, lebih percaya diri lah gitu. Nah, apa tuh? Mungkin apa yang kamu lakuin hari ini mungkin akan berdampak kecil hari ini, tapi lihat itu akan semakin membesar di kemudian hari. Itu aja. Dan itu keren banget. Apa yang kamu lakukan hari ini mungkin kelihatannya kecil, bahkan mungkin nggak kerasa. Ya. Tapi suatu saat itu akan besar. Wow. Keren banget. Oke, kamu apa? Kalau dari saya, bumi itu selalu berputar ketika kita tidur. Jadi lakukan apa yang kamu ingin lakukan dan jangan pedulikan orang lain. Fokus pada diri kamu sendiri. Toh kamu mau malas mau enggak, tetap bumi berputar. Jadi jangan malas, lakuin aja gitu kan, dan fokus. Sekalipun itu kecil, jadi nyambung sama yang dia katakan Ahmad juga. Karena suatu saat akan besar. Udah klop. Luar biasa. Makasih banget buat Ahmad dan Rizky untuk kehadirannya kali ini. Keren banget. D3 optometri dan program-programnya di Ahmad juga. Sekarang kayaknya lebih kelihatan, saya ngelihat aura optimisme gitu ya di jiwa Ahmad gitu kan, luar biasa gitu kan, dengan kreasinya dari Rizky yang juga anaknya kreatif banget. Saya yakin optometri jauh lebih besar lagi ke depan gitu ya. Dan oke teman-teman sobat THB, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang nonton konten kita kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe. Subrek sih. Dadah.